Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih diberikan nikmat sehat. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, baik sehat rohani maupun jasmani, sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Yang kedua kalinya, tak lupa salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Ketiga kalinya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Siti Raudatul Jannah MSIMA selaku dosen mata kuliah seminar tesis yang kami hormati, dan kepada teman-teman semua yang berbahagia. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Pengaruh Uji Efektivitas Berbagai Jenis Air sebagai Media Bersuci terhadap penurunan bakteri Staphylococcus aureus dan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Di dalam proposal tesis ini yang akan dipresentasikan terdiri dari 3 bab. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, yang kedua bab 2 kajian teori, dan yang ketiga bab 3 metodologi penelitian. Baiklah, untuk bab 1 pendahuluan terdiri dari subbab latar belakang masalah, identitas masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kontribusi penelitian. Latar belakang masalah yang diambil dari penelitian yang akan saya lakukan yaitu air dan kesehatan merupakan 2 hal yang tidak bisa dipisahkan, karena selain bermanfaat bagi manusia, tubuh manusia tersusun dari jutaan sel dan hampir keseluruhan sel tersebut mengandung senyawa air. Selain itu juga, air merupakan media yang umumnya digunakan sebagai media bersuci. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 30, "Dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Kemudian selanjutnya, salah satu mikroorganisme yang dapat menyebabkan infeksi adalah bakteri Staphylococcus aureus, yang mana bakteri tersebut merupakan bakteri patogen paling banyak menyerang manusia. Staphylococcus aureus merupakan salah satu jenis bakteri penyebab jerawat dan penyakit infeksi pada kulit, dan termasuk ke dalam bakteri gram positif. Staphylococcus aureus merupakan flora normal pada kulit dan saluran pernapasan. Akan tetapi, bakteri tersebut dapat berubah menjadi patogen apabila jumlahnya melebihi kadar normalnya. Dampak utama dari bakteri ini adalah dapat menyebabkan beberapa infeksi. Penyakit yang dapat disebabkan oleh bakteri yang ada di air tersebut biasanya ditanggulangi dengan pemberian antibiotik. Tetapi di era modern ini timbul beberapa masalah seperti adanya resistensi bakteri terhadap beberapa antibiotik yang telah umum digunakan di masyarakat. Lebih dari itu, selain antibiotik yang telah umum digunakan masyarakat, sebenarnya ada antibiotik yang telah diproduksi pada saat ini memiliki kekurangan yang amat sangat di dunia kesehatan, sehingga dibutuhkan antibiotik yang lebih efektif dan aman untuk digunakan. Jauh sebelum penemuan dan inovasi dalam bidang antibiotik ini, dalam syariat Islam telah dikenal berbagai jenis media yang dapat digunakan sebagai media bersuci seperti tanah, batu, dan debu. Aktivitas bersuci yang disyariatkan oleh Islam tidak hanya mengandung nilai dari perspektif agama dan ibadah, namun juga terdapat aktivitas sterilisasi dan antibiotik di dalamnya. Berdasarkan fakta yang ada, penelitian kandungan berbagai jenis air dapat digunakan untuk bersuci belum ada hingga saat ini yang secara mendetail dan meluas. Beberapa penelitian hanya menyebutkan kandungan bakteri dalam media bersuci, tapi belum dikaitkan dengan kesehatan. Sehingga untuk menjelaskan alasan terkait dengan air yang dapat digunakan untuk bersuci secara ilmiah dirasa masih kurang. Oleh karena itu, saya tertarik untuk meneliti hal ini. Oke, masuk ke subbab kedua yaitu identifikasi masalah. Dari latar belakang tersebut dapat diidentifikasi masalah. Yang pertama, mikroba uji yang digunakan bakteri Staphylococcus aureus. Yang kedua, berbagai jenis air yang digunakan adalah air sumur galian.
air pam, air bor, air telaga, air laut, air embun, dan air kelapa. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Yang keempat, suci yang dimaksud dalam penelitian ini adalah terbebas dari mikroorganisme, yaitu bakteri Staphylococcus aureus yang ditunjukkan dengan terbentuknya zona hambat setelah diberikan perlakuan berupa media bersuci, yaitu air sungai, air laut, air sumur, air pam, air bor, air telaga, air laut, air embun, dan air kelapa. Next, bagian yang ketiga yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh efektivitas berbagai jenis air sebagai media bersuci terhadap penurunan bakteri Staphylococcus aureus? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh efektivitas berbagai jenis air sebagai media bersuci terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus? Yang ketiga, jenis air manakah yang paling efektif untuk menurunkan bakteri Staphylococcus aureus? Dan yang keempat, jenis air manakah yang paling efektif digunakan sebagai pencegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus? Untuk sebab berikutnya yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui pengaruh efektivitas berbagai jenis air sebagai media bersuci terhadap penurunan bakteri Staphylococcus aureus. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh efektivitas berbagai jenis air sebagai media bersuci terhadap kesehatan. Yang ketiga, untuk mengetahui jenis air yang paling efektif untuk menurunkan bakteri Staphylococcus aureus. Yang keempat, untuk mengetahui jenis air yang paling efektif digunakan sebagai media bersuci dilihat dari penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Next, untuk subbab berikutnya yaitu manfaat atau kontribusi penelitian ini. Yang pertama, manfaat secara teori untuk menambah hasanah pengetahuan bagi peneliti dan menambah wawasan secara luas kepada halayak ramai. Yang kedua, untuk pertimbangan memilih jenis air yang digunakan sebagai media bersuci sebagai penyegah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Yang ketiga, dapat digunakan sebagai tambahan teori dalam penjelasan bab wudu di sekolah-sekolah yang ada. Yang keempat, untuk menambah informasi dan referensi dalam bidang ilmu agama tentang penggunaan air sebagai media bersuci yang dapat dijadikan sebagai antibiotik. Yang kelima, untuk menambah informasi dan referensi atau sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya. Manfaat praktisnya dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam memilih air yang digunakan untuk bersuci. Next, bab kedua yaitu kajian teori. Kajian teori menyangkut beberapa teori yang digunakan. Yang pertama, pengertian air. Yang kedua, sumber air. Yang ketiga, syarat air. Yang keempat, media bersuci. Yang kelima, bakteri. Yang keenam, pengujian sensitivitas bakteri. Dan yang ketujuh, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus. Baiklah, untuk langsung ke pengertian air. Air merupakan sumber daya alam yang diperlukan untuk hidup orang banyak, bahkan oleh semua makhluk hidup. Air menutupi sekitar 70% permukaan bumi dengan jumlah sekitar 1.368 juta kilometer kubik. Yang kedua, sumber air. Pernyataan dalam buku yang berjudul Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan, Azwar menyatakan bahwa jumlah air di alam ini tetap dan mengikuti siklus hidrologi. Siklus hidrologi ialah pergerakan air yang dialami yang terdiri dari berbagai peristiwa, yaitu evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Yang ketiga, syarat air bersih. Yang ketiga, syarat air bersih itu ada 3, yaitu syarat fisik, syarat kimia, dan syarat bakteriologis. Kemudian yang kajian teori yang berikutnya yaitu media bersuci. Media bersuci dalam proposal tesis ini yang digunakan yaitu air sumur galian, air pam, air bor, air telaga, air laut, air embun, dan air kelapa. Next, bakteri. Bakteri yang pertama kita harus tahu dulu morfologi dan anatomi. Bakteri merupakan mikroorganisme yang bersel satu dengan morfologi yang sangat beragam.
Sel bakterinya umumnya berukuran 0,5 sampai 1,0 kali 2,0 sampai 5,0 mikron, berarti sangat kecil ya. Kemudian faktor yang menyebabkan pertumbuhan bakteri itu ada beberapa. Yang pertama suhu, yang kedua nutrisi, yang ketiga pH atau keasaman, yang keempat kelembapan, yang kelima pengaruh O2 dari udara, yang keenam pengaruh tekanan osmotik, dan yang ketujuh pengaruh organisme di sekitarnya. Karakteristik bakteri Staphylococcus aureus, dia merupakan kingdom Eubacteria, phylum Firmicutes, kelas Bacilli or Bacillales, famili Staphylococcae, genus Staphylococcus, dan spesies atau namanya Staphylococcus aureus. Next, karakteristik bakteri Staphylococcus. Ciri khas bakteri Staphylococcus aureus adalah berbentuk bola dengan diameter 0,1 μm atau 10 pangkat negatif 6. Biarkan Staphylococcus aureus tumbuh baik pada berbagai media bakteriologi di bawah suasana aerobik dan mikroaerobik. Kemudian patogenesis dari bakteri ini. Tidak semua mikroorganisme menimbulkan penyakit atau patogen pada manusia. Bahkan beberapa jenis mikroorganisme secara tetap menghuni bagian tubuh tertentu pada manusia yang sehat yang disebut dengan flora normal. Bakteri patogen adalah bakteri yang dapat menyebabkan penyakit infeksi pada manusia. Staphylococcus aureus dapat menyebabkan penyakit karena kemampuannya berkembang biak dan menyebar luas dalam jaringan tubuh serta adanya beberapa zat yang dapat diproduksi. Baik, itu tadi teori tentang bakteri. Lanjut teori yang berikutnya, yang keenam, pengujian sensitivitas bakteri itu ada dua macam. Yang pertama adalah difusi cakram, yang kedua konsentrasi hambat minimum atau KHM. Lanjut, yang ketujuh, penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus itu infeksi pada kulit, diantaranya fokulitis, furunkel, karbunkel, dan impetigo. Next, kerangka berpikir. Air yang dapat dijadikan sebagai media untuk bersuci diantaranya air laut, air sumur, dan air embun, air bor, air telaga, air pam. Kesemua komponen air tersebut memiliki diversitas yang sangat luas sehingga memungkinkan terdapat mikroorganisme yang bervariasi pula. Air laut merupakan air yang memiliki kandungan garam yang sangat tinggi dan memiliki banyak mikroorganisme, salah satunya adalah Actinomycetes. Actinomycetes merupakan salah satu mikroba yang dapat menghasilkan antibiotik sehingga dimungkinkan bakteri patogen yang terdapat di kulit dapat dihambat pertumbuhannya oleh Actinomycetes. Selain itu, dengan adanya perbedaan pH antara air laut dan bakteri Staphylococcus aureus, hal tersebut juga dapat menghambat pertumbuhan bakteri karena ketidaksesuaian antara pH optimum pertumbuhan bakteri dengan pH air. Dengan adanya berbagai faktor tersebut, beberapa air yang dapat digunakan sebagai media bersuci dapat dimanfaatkan sebagai antibiotik. Dengan adanya mikroorganisme yang terdapat pada air laut dimungkinkan juga terdapat pada media bersuci lainnya, yaitu keenam air yang akan diteliti. Lanjut, kajian penelitian yang relevan. Oke, dapat dijelaskan bahwa perbedaan nanti penelitian yang saya rancang dengan penelitian terdahulu. Yang pertama dari judulnya, kalau yang dulu 2 variabel, yang saya gunakan ini 3 variabel. Yang kedua lokasi penelitian, jika penelitian yang terdahulu terletak di laboratorium biologi medika farma, kalau saya insya Allah di laboratorium biologi Universitas Lampung. Yang ketiga instrumen penelitian, kalau yang dulu digunakan alat dan bahan penelitian, kalau saya digunakan alat penelitian, bahan penelitian, dan lembar wawancara. Yang keempat teknik pengumpulan data, datanya berupa yang kalau dulu hanya data eksperimen, tapi kalau rencana saya akan ditambah dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan dokter yang terkait penyakit tersebut. Yang keenam bidang kajian, yang dulu 2 variabel 2 hipotesis.
Kalau rencana proposal tesis yang akan saya laksanakan itu 3 variabel 4 hipotesis. Next, hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian yaitu ada 4. Yang pertama berkaitan dengan terdapat pengaruh atau tidaknya efektivitas berbagai jenis air sebagai media bersuci terhadap penurunan bakteri. Yang kedua yang berkaitan dengan efektivitas berbagai jenis air sebagai media bersuci terhadap penyakit yang disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang berikutnya hipotesis yang berhubungan dengan jenis air yang paling efektif untuk menurunkan bakteri. Yang keempat, hipotesis yang berhubungan dengan jenis air yang paling efektif digunakan sebagai media bersuci bagi penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus. Next, itu tadi bab 2. Sekarang masuk ke bab 3, metodologi penelitian, yang terdiri dari 6 item. Yang pertama, A. Tempat dan waktu penelitian. B. Rancangan penelitian. C. Populasi, sampel, dan teknik sampling. Yang keempat, instrumen penelitian. Yang kelima, teknik pengumpulan data. Yang keenam, teknik analisis data. Oke, tempat dan waktu penelitian yang saya rencanakan yaitu di Laboratorium Biologi Universitas Lampung dan pada waktu bulan Februari 2021. Kemudian yang B, rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah rancangan acak lengkap atau RAL. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perlakuan dan ulangan, di mana terdiri dari 6 perlakuan yang terdiri dari 1 kontrol positif serta 5 kali ulangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena data pada penelitian ini berupa angka yang akan dianalisis dengan statistik. Data yang akan diperoleh dari penelitian ini merupakan diameter zona hambat yang diberikan 6 perlakuan yang terdiri dari 1 kontrol positif menggunakan Aquades amoxicillin. Next, populasi, sampel, teknik sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah bakteri Staphylococcus aureus dan sampel dalam penelitian ini adalah media bersuci. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Penentuan sampel dengan teknik ini dilakukan dengan cara menentukan sampel media bersuci yang akan digunakan dalam penelitian ini. Oh ya, ada satu yang ketinggalan, satu variabel lagi yaitu penyakit yang disebabkan oleh bakteri Staphylococcus sebagai variabel ketiga. Next, instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu alat dan bahan yang digunakan untuk eksperimen. Yang kedua, lembar wawancara. Yang berikutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian akan saya lakukan yaitu yang pertama melakukan persiapan dengan menyediakan berbagai jenis alat dan bahan. Kemudian yang kedua pelaksanaan. Pelaksanaan ada beberapa tahapan. Yang pertama sterilisasi alat, yang kedua peremajaan bakteri pada medium Na, yang C persiapan suspensi bakteri uji, yang D pembuatan medium selektif MHA, yang E persiapan sampel, yang F inokulasi bakteri uji, yang G perlakuan uji efektivitas, dan yang H pengukuran zona hambat. Next, teknik analisis data. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk tabel hasil pengamatan, kemudian dianalisis menggunakan analisis varian satu arah atau satu faktor.
menggunakan SPSS. Apabila dalam perbandingan ternyata T hitung kurang dari T tampil 5%, maka perbandingan tersebut sifatnya tidak signifikan. Artinya H1 ditolak dan H0 diterima. Artinya terdapat perbedaan tidak nyata di antara perlakuan. Selain itu, untuk menguji pengaruh efektivitas penurunan bakteri Staphylococcus aureus, terdapat penyakit disebabkan oleh bakteri Staphylococcus aureus tersebut menggunakan lembaga wawancara yang akan diberikan kepada dokter-dokter yang menangani penyakit yang berkaitan dengan bakteri. Baiklah, itu tadi presentasi dari saya dari mulai bab 1 sampai bab 3. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Apabila ada salah kata saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.